Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti baptisan air, jemaat Tuhan dapat mendaftarkan diri kepada Pendeta Muda Umi Daryani dan silahkan mengikuti kelas katekisasi yang akan diadakan pada bulan Oktober.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan melalui hadirat Tuhan, juga melalui setiap puji-pujian yang kami suarakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu terus ada bersama kami, dan kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya, kami sangat yakin kebenaran-Mu adalah harta yang sangat bernilai bagi kami. Kebenaran-Mu adalah nafas dan hidup bagi kami. Tanpa Engkau, tanpa kebenaran-Mu, kami akan sesat. Oleh sebab itu Engkau berbicara atas kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersukacita, saya bersyukur hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu hari ini. Saya berdoa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan terus disertai oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau boleh saya berikan judul renungan kita hari ini adalah jangan berhenti sebelum berakhir. Jangan berhenti sebelum berakhir, atau dalam bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu Saudara suka bahasa Inggris, bunyinya seperti ini ya, finish the unfinished. Ya, selesaikan apa yang belum selesai, maknanya sama. Nats hari ini akan kita pelajari dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Ya, kami diserang dari segala pihak, namun kami tidak terjepit. Kami kebingungan, tetapi tidak sampai putus asa. Banyak yang memusuhi kami, tetapi tidak pernah kami tinggal seorang diri. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari 2 Korintus 4 ini, sebenarnya ini pasal di mana Rasul Paulus berbicara tentang pelayanan beliau dengan beberapa teman-teman sepelayanan dengan begitu banyak tantangan. Tetapi saya ingin menarik satu ide di dalam kisah pelayanan Rasul Paulus ini, yang titik kuncinya di sini adalah kata kami Bapak Ibu. Jadi bukan Rasul Paulus sendiri, melainkan dia bersama dengan kawan-kawannya. Bagaimana menghadapi situasi pelayanan, bahkan situasi hidup pribadinya yang begitu kuat, yang begitu sulit, bahkan dikatakan mereka dalam kondisi terjepit ya, tetapi mereka tidak putus asa, mereka mengalami kebingungan. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kita belajar tentang bagaimana kita tidak berhenti di tengah jalan ya, kita tidak pernah keluar dari pertandingan yang belum selesai Bapak. Nah Bapak Ibu, berhenti berupaya di tengah jalan itu dalam situasi yang sulit dan terjepit seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan yang begitu menghimpit Bapak Ibu ya, bisa menjadi godaan yang seakan-akan paling bisa diterima dan solusi yang seakan-akan paling masuk akal. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada godaan dan mungkin ini sebuah solusi kalau saya berhenti saja. Ya, rasanya sudah putus asa begitu ya. Ya meskipun susah dipercaya, ya, situasi yang sangat sulit seperti itu, bahkan yang tampaknya di luar kendali ya, membuat kita kewalahan menghadapinya Bapak Ibu. Bisa saja, percayalah, bisa saja itu hanya sementara. Ya, bahkan itu bisa jadi membaik tanpa terduga. Nah mungkin kita bertanya dalam pikiran kita, atau kita mungkin bertanya kepada Tuhan ya, di dalam benak kita ya, apakah situasi yang saya alami saat ini akan selamanya sulit seperti ini? Atau bahkan tidak pernah bisa berubah, akan seperti ini terus dan sampai kapan kita tidak tahu. Bapak Ibu, saya memberi semangat kepada kita semua dengan satu jawaban. Ini jawaban sebagai seorang percaya. Jawabannya adalah situasi bisa berubah. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum jauh lebih dalam, saya ingin memberikan sedikit contoh dari beberapa pengalaman orang percaya di Alkitab, yang pernah dicatat di Alkitab. Ya, meskipun mereka itu setia kepada Tuhan, ya, tetapi mereka tampak kewalahan ya, menghadapi situasi. Ya mungkin seperti yang saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini alami ya, kita hadapi situasi yang rasanya menghimpit kita. Lah orang-orang percaya di Alkitab yang dicatat di sini itu juga menghadapi situasi yang sama, menghadapi hal yang sama. Bahkan mereka pernah putus asa sampai-sampai tidak ingin hidup. Ya, nama yang pertama yang saya temukan di Alkitab itu adalah Ribka. Kita semua tahu siapa Ribka atau Rebeka. Ya, dia pernah sampaikan kata-kata ini Bapak Ibu. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Sebegitunya putus asa mau menyudahi langkah hidupnya ya di tengah jalan. Yang kedua Musa.
Ya, kita tahu siapa Musa, orang yang sangat hebat, memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dia pun juga merasakan situasi yang menghimpit hidupnya, bahkan ingin menyudahi langkah hidupnya. Ya, bunuh sajalah aku, biarlah aku tidak melihat malapetaka yang menimpaku. Begitu stresnya, begitu putus asanya. Yang ketiga Elia, ya, dia katakan cabutlah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Dan nama yang terakhir saya temukan adalah Ayub. Ya, kita tahu bagaimana pengalaman hidupnya yang begitu heboh ya, begitu susahnya, beratnya. Dia katakan, mengapa aku tidak mati saja sejak dari rahim. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kisah hidup, atau Bapak Ibu Saudara mengikuti cerita-cerita dalam Alkitab dari 4 nama ini Bapak Ibu, bahkan mungkin sama dengan kisah hidup kita. Saudara akan tahu bahwa situasi mereka itu belakangan akan menjadi lebih baik. Dan lucunya Bapak dan anehnya Bapak Ibu Saudara, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Jadi baik Ribka, Musa, Ayub, Elia, mereka tidak pernah menduga bahwa sebenarnya situasi mereka akhirnya akan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini saya mengatakan kepada kita semua, hal yang sama juga bisa terjadi kepada kita semua. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Coba masalahnya, mungkin hari ini, sampai detik ini, kita masih bisa bertanya, bagaimana jika situasi kita belum berubah? Faktanya memang belum berubah, atau bahkan tidak bisa berubah. Mungkin saja, maaf. Katakanlah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami sakit. Sakit yang tidak pernah kunjung sembuh ya. Atau bahkan makin hari makin parah mungkin. Atau juga situasi lain seperti masalah finansial mungkin yang semakin terpuruk. Rasanya berpikir tentang masa depan yang cerah begitu ya. Rasanya kok tidak mungkin ya. Bagaimana bisa membiayai pendidikan anak-anak. Bagaimana bisa membiayai hidup istri dan anak-anak. Sementara masalah finansial masih bergulat sampai hari ini, bahkan entah sampai kapan rasanya kok makin lama makin terpuruk. Atau bahkan mungkin Bapak Saudara mungkin merasa putus asa karena situasi yang stuck atau macet ya, tidak bisa diperbaiki lagi. Misalnya seperti hancurnya perkawinan mungkin. Rasanya stuck sudah gak bisa diperbaiki. Atau mungkin juga meninggalnya orang yang kita sayangi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sekalipun situasi itu harus terjadi. Situasi yang stuck seperti itu harus terjadi. Harus datang dalam hidup kita. Cara terbaik untuk menghadapi masalah adalah menanganinya sehari demi sehari. Bapak Ibu, kita ini bukan alien ya, bukan superhero. Kalau Bapak Ibu suka menonton atau zaman kecil kita dulu suka membaca komik superhero seperti Superman misalnya. Kita bukan manusia super ya. Bukan human ya, tapi alien ya. Kalau kita memperhatikan komik Superman zaman dulu atau film-film sekarang ini atau superhero zaman sekarang ini, mereka tidak hanya bisa mengatasi masalahnya sendiri. Mereka mampu mengatasi masalah planet ini, ya, gitu ya, digambarkan seperti itu ya. Bahkan antar planet mereka bisa mengatasi dengan sekejap mata, ya. Bisa terbang ke sana dengan mata X-ray yang mengeluarkan sinar sebegitu canggihnya Bapak Ibu ya. Tapi kita bukan Superman ya, kita bukan superhero ya. Yesus nanti akan mengatakan satu perkataan yang mungkin kita pernah mendengar. Jadi kita ini manusia biasa. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan kepada kita hari ini bahwa kita bisa menghadapi masalah situasi yang sulit. Bukan masalah orang lain ya, masalah diri kita sendiri yang begitu menghimpit. Menanganinya sehari demi sehari. Matius 6 ayat 34. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam situasi seperti itu. Situasi yang stuck, macet gak bisa diperbaiki lagi. Masih ada yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan. Yaitu cara pandang kita bisa kita ubah. Mungkin kita sudah tidak bisa mengubah situasi. Ya biarkan saja seperti itu Bapak. Tapi masih ada satu yang bisa kita lakukan. Mengubah cara pandang kita. Bagaimana caranya?
dengan belajar menerima apa yang tidak dapat kita ubah, kemungkinan besar kita bisa melihat situasinya dengan lebih positif. Bapak Ibu, ini kunci dari renungan hari ini. Ya. Belajar menerima apa yang tidak bisa kita ubah, kemungkinan besar kita bisa melihat situasi kita itu dengan lebih positif. Kita lihat di dalam Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi dengan cara itu juga Bapak Ibu Saudara. Cara yang bagaimana? Yaitu melihat situasi kita dengan lebih positif tadi. Bapak Ibu Saudara akan menemukan cara-cara berikutnya untuk bertahan. Ya, daripada mengakhiri langkah kaki kita. Percayalah hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara mulai punya kendali atas situasi yang tampaknya di luar kendali. Ini yang disebut sikap, attitude Bapak Ibu. Mungkin fisik kita sakit, fisik kita lemah. Sakit gak sembuh, divonis dokter harus minum obat seumur hidup. Atau juga mungkin secara psikis, secara mental kita rasanya sudah bingung seperti Rasul Paulus ditulis di dalam 2 Korintus 4 tadi. Rasanya bingung, rasanya sudah gak bisa mikir lagi. Atau secara spirit ya, rasanya sudah lelah ya, sudah capek. Mau bangkit itu rasanya sudah sulit Bapak Ibu. Tetapi paling tidak ada satu, yaitu attitude, sikap. Ya. Kita mulai punya kendali atas situasi yang tampaknya di luar kendali. Ini yang disebut dengan nilai atau value, excellence Bapak Ibu. Ya. Kita akan lihat buktinya yang dinyatakan oleh Ayub ya, di dalam Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, ya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Dalam kesemuanya itu dicatat di sana, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau Bapak Ibu baca ayat 9, di sana dituliskan bahwa istrinya berkata kepada Ayub suaminya, kutuki saja Allahmu dan setelah itu kamu mati saja. Ya. Kalau saya mencoba menempatkan diri di sisi istri Ayub, sebetulnya kata-kata istri Ayub ini masuk akal saja Bapak. Ya, Bapak Ibu bisa membaca kisah Ayub dari awal. Bagaimana dia harus kehilangan harta bendanya, dia harus sakit, ya, sakit borok, begitu ya. Badannya lemah, psikisnya tertekan, bahkan anak-anaknya juga meninggal dunia semua. Jadi sebagai istri juga secara manusia tidak heran sampai keluar pernyataan kepada suaminya, sudahlah kutuki Allahmu saja. Kita tidak berbuat dosa, tetapi seakan-akan Allah itu mengutuk kita sedemikian hebatnya. Kutuki saja Allahmu dan setelah itu kamu mati saja. Sudah percuma hidup. Tetapi Ayub punya sikap, punya attitude, excellence Bapak Ibu. Ya. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, sementara kita tidak mau terima yang buruk? Ya. Dari semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, attitude, sikap ini seperti benteng pertahanan yang paling di depan Bapak. Bisa dibayangkan mungkin fisik kita, spirit kita, pikiran kita, mental kita mungkin sudah down semua. Tetapi kalau benteng ini masih tegak berdiri Bapak Ibu. Saya percaya. Tuhan masih bisa berbicara, Tuhan masih bisa bergerak, Tuhan masih bisa bekerja untuk mengatasi bahkan mengubah situasi yang menghibur kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya suka peribahasa Afrika ya. Ini setiap kali di kelas pengajaran di gereja kita, kalau ada kesempatan saya selalu sematkan peribahasa ini ya. Dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, peribahasa Afrika ya. Katanya begini, the best way to eat an elephant in your path is to cut him up into little pieces. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dinamis begitu, kurang lebih begini. Cara terbaik menghabiskan seekor gajah adalah memakannya sedikit demi sedikit. Ini bukan literal Bapak Ibu ya, ini ungkapan saja ya. Saya tidak tahu apakah di Afrika mereka suka makan daging gajah ya. Kalau di Indonesia ada soto ayam, soto sapi atau lainnya, atau mungkin di Afrika ada soto gajah, saya tidak tahu. Tapi intinya ini bukan memakan gajah sesungguhnya, ini hanya ungkapan. Bahasa Indonesia juga punya ungkapan yang serupa Bapak Ibu. Dikatakan bahwa kita tidak bisa menaklukkan gunung
dengan satu kali melangkah. Dengan satu langkah saja gak bisa. Tetapi satu langkah demi satu langkah. Nah saya percaya Bapak Ibu. Begitu juga kebanyakan masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini. Meskipun segunung Bapak Ibu, dapat diatasi dengan cara yang sama. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita bukan Superman ya. Jangan semua masalah yang menghimpit kita pikirkan semuanya. Ya. Satu-satu ya. Coba kita pikirkan satu-satu, kita renungkan satu-satu. Ya. Nah kemudian ada pertanyaan yang mungkin bisa memperdalam kita untuk bisa kita lakukan hari ini. Apa yang bisa kita lakukan hari ini Pak? Ya. Dari banyak jawaban di Alkitab saya tertarik dengan satu hal saja. Dan ini mungkin bisa kita lakukan setelah renungan ini selesai Bapak Ibu ya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Cobalah Bapak Ibu kita belajar. Berbagilah cerita tentang situasi Bapak Ibu Saudara yang dihadapi saat ini kepada seseorang. Ya. Mungkin sahabat atau keluarga atau teman. Ya. Siapa tahu mereka bisa membantu kita melihat situasi kita dengan lebih positif. Ingat Bapak Ibu, kunci renungan hari ini melihat situasi dengan lebih positif. Mengapa tindakan ini saya sampaikan di dalam renungan ini, yaitu berbagi cerita. Alkitab banyak mengajarkan tentang bagaimana kita hidup bersekutu dengan orang-orang yang memiliki spirit yang sama dengan kita. Memiliki daya juang yang mungkin sama dengan kita. Di dalam Amsal 11 ayat 14 dikatakan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan itu ada Bapak Ibu. Renungan hari ini singkat saja Bapak Ibu. Ya. Saya ingat ayah saya mengajarkan kepada saya. Belajarlah untuk memiliki kawan sebanyak-banyaknya. Ya. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau kamu punya satu saja sahabat, kamu orang yang beruntung. Kata ayah saya seperti itu. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan bahwa pertemanan yang sangat baik itu bisa menjadi obat. Bisa menjadi obat bagi orang-orang yang putus asa dan menyerah. Bapak Ibu. Ini ada nama-nama sederet nama di mana Alkitab mengajarkan, mencatat sejarah. Pertemanan yang baik itu betul-betul menjadi obat. Ya, penawar bagi orang yang sedang putus asa dan menyerah. Ya, nama yang pertama ini Abraham dengan Lot, ya. Paman dengan keponakan Bapak Ibu ya. Kita tahu cerita itu. Saya tambahkan di situ Ruth dan Naomi. Itu mertua dan menantu. Ini contoh pertemanan dalam tragedi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti cerita ini, terkenal dengan istilah ungkapan Naomi ya, yaitu where you go I will go ya. Kemana engkau pergi aku akan pergi. Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku. Ya, kita tahu Naomi itu bukan orang Israel, ya, dia orang Moab. Tetapi dia menjalin hubungan persahabatan dengan mertuanya. Dan mereka pertemanan itu pertemanan dalam tragedi Bapak. Tapi kalau kita mengikuti cerita mereka, situasi mereka berubah dari tragedi menjadi pengharapan Bapak. Ada juga Daud dengan Yonatan, Daud dengan Nahas, Daud dengan Itai, Ayub dengan para sahabatnya, Elia dengan Elisa. Ini pertemanan pertumbuhan rohani Bapak Ibu ya. Memang Elia adalah guru dari Elisa. Tetapi kita melihat dari pertemanan mereka menjadi seolah-olah spiritnya itu ditakar sama Bapak Ibu. Luar biasa ya pertemanan yang sedemikian hebatnya. Ada juga Daniel dengan Sadrah, Mesah dan Abednego. Paulus ya, dengan Priscilla dan Aquila. Ada juga Paulus dengan Timotius dan Epafroditus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nama yang saya temukan adalah Yesus. Dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Akan saya bacakan bagaimana pertemanan Yesus dengan ketiga orang ini ya di dalam Lukas 10 dan Yohanes 11. Pertemanan mereka menjadi obat di antara mereka. Ya. Dari Lukas 10 ayat 38 dikatakan di sana, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Yohanes 11. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, seandainya engkau sudah ada di sini, saudaraku Lazarus ini pasti tidak mati. Tetapi kenyataannya sekarang dia sudah mati. Dan sekarang pun aku tahu kata Marta, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kemudian
Di dalam perbincangan mereka itu, Yesus berkata kepada Maria, saudaramu Lazarus akan bangkit. Bapak saudara, Yesus memiliki persahabatan yang begitu erat dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Sampai pada level di mana mereka berbicara, saling berbagi, berbicara dengan jelas, dengan jujur. Mereka bertiga menyampaikan segala sesuatu dengan jujur kepada Yesus. Bahkan kita tahu di dalam ayat tadi dikatakan Yesus memberikan obat bagi situasi yang stuck yang dialami oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Intinya begini Bapak Ibu, teman sejati mampu mengungkapkan pikiran mereka dengan jujur satu sama lain. Apakah itu benar atau salah? Tidak ada judgement, tidak ada penilaian. Namanya juga teman Bapak Ibu ya. Mau salah mau benar diterima. Yang penting jujur. Begitu juga sahabat sejati melakukan apa yang mereka bisa untuk saling mengatakan kebenaran dan membantu satu sama lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan hari ini sederhana. Jangan berhenti sebelum berakhir. Finish the unfinished. Selesaikan yang belum selesai. Jika ada dua situasi hari ini, situasi yang stuck, macet, ataupun situasi yang mungkin sudah semakin membaik Bapak Ibu. Entah Bapak Ibu sedang ada dalam situasi yang mana? Yang stuck atau yang membaik. Tetapi dalam renungan ini ada satu ayat yang saya berdoa ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dalam menghadapi situasi kita. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 dikatakan di sana, taburlah benihmu di waktu pagi dan janganlah berhenti di malam hari. Sebab kita tidak tahu taburan mana yang baik tumbuhnya. Barangkali juga keduanya tumbuh dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menekankan kepada kita semua, jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Dalammu damaiku dapat, dalammu sukacitaku, dalammu aku penuh, dalammu Yesusku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberkati oleh Tuhan dengan hadirat Tuhan, dengan puji-pujian juga, terlebih saya berharap dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita mengucap syukur untuk menyudahi renungan kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Terima kasih juga untuk pesan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar untuk terus hidup bergantung kepada Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang, para sahabat, saudara, kerabat, bahkan keluarga kami yang ada di rumah, yang terus menyertai dan bersama dengan kami. Sekalipun situasi yang kami hadapi sekarang ini menghimpit kami. Dan mungkin juga seperti Paulus alami, kami juga merasakan kebingungan. Tetapi terima kasih Tuhan, dengan adanya orang-orang di sekeliling kami menyadari bahwa hidup kami ada saling kebergantungan.
Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh orang-orang terdekat, orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Memiliki pengalaman-pengalaman yang begitu kaya sehingga bisa memberikan pencerahan bagi kami untuk bisa kami menghadapi masalah-masalah yang menghimpit kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan hari ini juga kami berdoa untuk setiap orang yang hari ini mendengarkan dan melihat akan renungan hari ini. Yang mungkin mereka bertanya bahwa kemana arah hidupku ini? Aku butuh Tuhan, aku butuh juru selamat. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, kami satukan hati untuk orang-orang yang saat ini membuka hati. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat satu-satunya bagi hidup mereka. Karena keselamatan harus ditanggung oleh kami sendiri, bukan oleh orang lain. Dan itu hanya bisa kami peroleh melalui darah Yesus, melalui Kristus, Sang Juru Selamat bagi kami. Kami berdoa untuk setiap hati yang hari ini berdoa, berseru, mencari kebenaran, mencari jalan keluar bagi masalah keselamatan hidup mereka. Dan hari ini kami berdoa, mereka menemukan Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga satukan hati Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah kesejahteraan, damai, sentosa yang dari Tuhan dipenuhkan atas bangsa dan negara kami. Juga pemerintah yang saat ini terus bekerja untuk pertumbuhan bangsa dan negara kami. Kami berdoa kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan terus menyertai mereka. Hati yang murni, hati yang bersih untuk melayani masyarakat ini seperti mereka lakukan untuk Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di seluruh provinsi Indonesia ini diberkati oleh Tuhan, menjadi saksi dan membawa terang dan damai Kristus itu bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada surga kita. Terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sepanjang minggu ke depan engkau akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi Tuhan. Berkat bagi banyak orang. Tuhan menetapkan engkau, langkahmu semakin naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Segala perkara dalam kehidupanmu akan diperbuat Tuhan berhasil dan beruntung ketika engkau menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Engkau akan terus memiliki cara pandang yang benar atas setiap situasi yang engkau hadapi hingga hari ini dan seterusnya. Karena Tuhan menyertai engkau. Terimalah berkat ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari hari ini hingga Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.